Shalom. Sekali lagi shalom. Pagi hari gini suasana di luar hujan tadi ya. Bahkan dari malam ya. Saya ingat dari malam pas tengah malam saya bangun, wah itu hujannya lagi gede-gedenya tuh, gede banget hujannya. Bahkan sampai pagi ini masih lumayan, sempat ada gerimis-gerimis sedikit. Kadang-kadang ini suka menggoda ya suasana kayak gini ya, bikin kita pengen tidur aja ya. Tapi puji Tuhan setiap dari kita sudah tiba di tempat ini. Dan kita berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang mungkin masih dalam perjalanan karena macet atau kendala tertentu. Kita berdoa biarlah semua datang tempat ini berkumpul bersama-sama. Dan setiap dari kita, mari kita siapkan hati kita siapkan diri kita untuk kita datang ke hadapan Tuhan. Saya yakin sampai detik ini Tuhan baik. Dan selalu baik. Karena itu tidak ada alasan untuk kita datang ke hadapan Tuhan. Untuk kita menaikkan penyembahan kita, untuk kita menaikkan syukur kita. Tidak terasa kita udah sampai di penghujung tahun, walaupun banyak tantangan, walaupun banyak kesusahan, tapi Tuhan selalu tolong setiap dari kita. Ada amin semuanya? Karena itu Bapak Ibu semua tidak ada alasan untuk kita tidak menyembah Tuhan pada saat ini. Tidak ada alasan untuk kita tidak mengucap syukur pada Tuhan pada saat ini. Mari jemaat Tuhan, kita berikan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan kita, Yesus Kristus Tuhan. Ini setiap dari kami Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Ibadah ini sepenuhnya milik-Mu Tuhan, dan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan, dan untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang bekerja di tempat ini atas setiap dari diri kami masing-masing, dan kami mau tanggalkan Tuhan segala sesuatu yang membebani hati dan pikiran kami mau serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, ibadah ini Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Katakan, dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah-Mu Tuhan yang tercurah, dengan darah yang tercurah, ampuniku atas. Ini kami Tuhan datang bersujud kepadamu. Ku bersujud kepadamu, oh
pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Jemaat Tuhan saja katakan, dalamnya kasih-Mu Bapa. Dengan darah yang tercurah, kami bersujud padamu ya Tuhan. Ku bersujud kepadamu, oh yeah. Mari kita bangkit berdiri, katakan, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau. Kami sembah Kau Tuhan. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Biarlah segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan sampai selama-lamanya. Sama-sama kita katakan, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau. Lebih lagi kita katakan, Engkau ku sembah, Kau yang terindah Tuhan. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau. Lebih lagi kita katakan, Engkau ku sembah, Kau
kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sembah Kau. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kau selalu hadir, Kau selalu hadir. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Bapa yang baik. Tak henti-hentinya Tuhan kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sungguh Kau baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kau penolong yang setia Tuhan. Kau adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Kau yang berkuasa, Kau yang maha besar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kita katakan, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau. Sekali lagi katakan, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku Tuhan, seumur hidupku ku mau menyembah. Sekali lagi katakan, seumur hidupku Tuhan, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Ini kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah seumur hidup kami sampai akhir hidup kami Tuhan, kami akan tetap menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Mari kita berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Semua bersyukur akan kebaikan Tuhan. Yesus kita dahsyat. Ada amin. Mari kita naikkan pujian bagi Tuhan. Haleluya. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah.
Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di hidupku. Katakan Yesus, Yesusku dahsyat, tak terbentuk kuasa. Apa? Katakan alangkah indahnya, alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indah jalan Dia memberikan kuasa. Ada amin semuanya? Katakan, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yes, Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Mari kita bertepuk tangan. Yang percaya bahwa Tuhan kita dahsyat, bahwa Tuhan kita besar, mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Katakan, Yesusku dahsyat. Ya. Yesus kita apa? Katakan lebih lagi. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa. Ya apa? Katakan lebih lagi, kau yang terhebat, terbesar. Sekali lagi katakan, kau yang terhebat, terbesar bagiku. Haleluya. Setiap dari kita adalah pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Woo! Semuanya siap? Sama-sama kita katakan dengan iman. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jikalau di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari semuanya. Mari kita angkat tangan kita. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang.
jemaat Tuhan, katakan dengan iman. Lebih dari pemenang. Dalam apa? Mari kita injak iblis. Karena apa? Ya, semuanya siap. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Lebih lagi. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Oke, ulangi ya apa yang saya katakan ya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Lebih lagi katakan. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Sama-sama jikalau di pihak kita, siapa dapat melawannya? Kita lebih dari pemenang. Semuanya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Hanya firman Tuhan yang terangi setiap jalan kita, perisai iman di setiap waktu, yang melindungi kita. Sama-sama katakan. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala. Tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa-Ku Dia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama. Ada amin semuanya. Yang percaya mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Sama-sama katakan kebenaran yang bebaskan. Kebenaran yang bebaskan. Selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu karena Dia bersama, setia dengan kuasa-Ku Dia. Semuanya katakan. Hanya di dalam nama-Nya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan
Pasti ada kemenangan Tuhan di dalam-Mu Tuhan. Di dalam nama-Mu ada pengharapan. Di dalam kuasa-Mu kemenangan. Sama-sama kita katakan. Dalam nama-Nya ada pengharapan. Dalam kuasa-Nya kemenangan. Sekali lagi kita katakan dalam nama-Nya. Dalam nama-Nya ada pengharapan. Dalam kuasa-Nya kemenangan. Coba Tuhan saja katakan. Hanya di dalam nama-Nya. Mari lebih lagi kita katakan. Ya, hanya di dalam nama-Nya Yesus ya sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Mari kita katakan dalam nama-Nya ada pengharapan. Dalam nama-Nya ada pengharapan. Dalam kuasa-Nya kemenangan. Lebih lagi tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita yang memberikan kita kemenangan. Haleluya. Silakan udah duduk Bapak Ibu semua. Mari kita ambil waktu ini. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Karena kasih-Mu tidak pernah jauh dari kami Tuhan. Hanya bersama dengan Engkau Tuhan, kami merasa tenang, kami merasa tentram. Dan Engkau yang paling mengenal akan isi hati kami Tuhan. Engkau yang paling mengenal akan pikiran kami, akan apa yang sedang kami jalani. Dan Kau adalah pribadi yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Terima kasih. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah
dekat kasih-Mu Bapa. Jiwaku pun tenteram, Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Ini kami Tuhan. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Memancar senantiasa. Ini kami Tuhan, Kau yang mengenal setiap hati kami Tuhan. Dan kami bersyukur kami tidak pernah ditinggalkan sendiri. Kau selalu bersama dengan kami Tuhan. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Lebih lagi kita katakan, Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Supaya kehidupan memancar senantiasa. Sekali lagi katakan, supaya kehidupan memancar senantiasa. Mari kita bersatu dalam doa. Hati kami terbuka untuk firman-Mu. Roh Kudus Tuhan, ukirkan kebenaran-Mu di dalam loh hati kami, supaya menjadi jiwa dan karakter kami. Dengan demikian hidup kami memperkenankan hati-Mu. Terima kasih Bapa untuk kesempatan pagi ini. Kami sambut firman-Mu, kami sambut pelayanan-Mu Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup.
Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Saudaraku dikasih Tuhan. Puji Tuhan dan terima kasih kepada Gembala yang berkenan memberi saya kesempatan untuk melayani Bapak Ibu Saudaraku pada saat ini. Tuhan ingin menegakkan kerajaannya di bumi ini. Supaya yang terbaik itu yang terjadi, yang dia kehendaki bagi seluruh umatnya. Karena itu Injil menjadi alat yang sangat penting untuk penetrasi, mendirikan, menegakkan kerajaan Allah itu. Dan sebab itu Bapak Saudaraku, betapa penting kita untuk memahami tentang Injil. Kalau terhadap orang luar, Injil itu menyatakan kuasa untuk kesembuhan, kelepasan, keterikatan, pemulihan jiwa. Tapi terhadap ke dalam gereja, Injil itu adalah kuasa kemampuan untuk membangun manusia roh kita. Membangun karakter kita, membangun mental dan mindset kita. Begitu rupa sehingga kita bukan kita lagi. Kita adalah Kristus yang menjadi kita. Kristus yang menjadi kita. Itu yang Tuhan mau. Karena Injil mengatakan barang siapa mengatakan ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ia harus hidup sama seperti Kristus hidup. Adalah tidak mungkin kita bisa hidup seperti Kristus hidup. Dengan cara mencontoh atau meneladani tidak bisa. Kecuali satu, dia hidup dalam kita. Dia menjadi hidup kita. Oleh sebab itu memahami Injil itu menjadi prinsip yang sangat penting. Nah, pagi hari ini saudaraku kita akan merenungkan yang saya akan sharingkan dengan topik kuasa Injil Kristus. Saya pakai slide, bisa perhatikan saudara, saya tampilkan. Kuasa Injil Kristus. Klik. Dengan slide 10 slide kurang lebih saya akan menjelaskan secara prinsip sederhana buat saudaraku. Di sana agak kecil saya susah baca ya. Ya, boleh tampilkan di sini? Di depan kali ya. Oh, oke. Sorry, jadi saya lihat ke depan sana. Baik. Jadi tadi di awal saya mengatakan kliknya step by step ya. Step by step, jangan langsung keluar semua supaya Bapak Ibu Saudara bisa ikuti dengan selangkah demi selangkah. Kuasa Injil Kristus. Camkan kata kuasa itu. Ya. Terhadap orang luar itu adalah melepaskan dari keterikatan kebiasaan buruk. Terhadap ke dalam gereja Tuhan ada pembangunan manusia roh. Pembangunan tubuh Kristus. Dari sejak semula Lukas pasal 4 ayat yang ke-17 dan 19 memberitahu kepada kita. Klik. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis 18. Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku. 19. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta. Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Untuk memberitahukan tahun rahmat Tuhan telah datang. Tahun anugerah. Tahun kasih karunia. Yang olehnya kita hidup di zaman sekarang ini. Jadi Kristus dari sejak semula memberitahukan dia datang dengan kuasa. Ya, dengan kuasa melakukan, menyatakan kehendak Bapanya. Klik. Dari sejak semula juga diberitahu kepada kita dalam kitab suci, klik. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Injil itu adalah kuasa. Injil itu bukan belajar seperti filsafat, ya, membuat kita cerdas berpikir, cerdas berdebat, tapi hidupnya kosong. Bukan. Injil itu dia melampaui filsafat dan pengetahuan, tapi ada kuasa di dalamnya, ada hidup di dalamnya. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Di Matius klik berikutnya. Di 1 Korintus 4:20 mengatakan sebab kerajaan Allah bukan
bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Dari kuasa. Jadi kalau kita percaya Yesus itu bukan percaya hanya sebuah ya etika bermoral baik. No, tidak hanya itu. Tapi berbicara tentang kuasa. Kuasa. Klik berikutnya. Ini menjadi tema kita atau menjadi ayat nas kita. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Paulus mengatakan karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Terjemahan letterleknya ini lebih ke tafsir ya. Ayat ini lebih ke tafsir, bukan menerjemahkan ya. Terjemah itu letterlek. Satu terjemahnya satu. Kalau nafsir itu satu bisa 10. Ya. Teksnya adalah aku tidak malu akan Injil, kata Paulus. Aku tidak malu akan Injil. Karena Injil adalah kuasa Allah yang menyelamatkan. Atau tepatnya kuasa Allah kepada keselamatan. Kalau menyelamatkan itu kalimatnya dangkal. Kalau menyelamatkan itu dari kondisi apa kita diselamatkan? Dari kebangkrutan, dari kebinasaan, dari kesakitan, diselamatkan. Dari kecelakaan, diselamatkan. Sebatas itu. Tapi kalau keselamatan itu bicara kepenuhan Allah di dalam Kristus yang kita miliki. Unto salvation. Kepada keselamatan. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Kenapa Paulus tidak malu karena Injil? Siapa itu Yesus dari Nazaret? Dari desa yang terpencil, tidak terkenal. Di zaman itu banyak filsuf tokoh-tokoh yang hebat-hebat dalam kata kalimat bijaksana di dunia ini. Siapa itu Yesus dari Nazaret? Paulus mengatakan aku tidak malu karena Injil itu. Karena Injil itu adalah kesaksian Allah tentang anaknya Yesus Kristus. Aku tidak malu karena dia yang kuasa. Kuasa. Dan yang kedua, Injil itu tidak hanya kesaksian Allah tentang anaknya Yesus Kristus, tapi kesaksian Allah tentang kita di dalam Kristus. Injil itu bukan hanya bicara Allah bersaksi tentang anaknya Yesus Kristus, tapi juga bersaksi tentang kita yang ada di dalam Kristus. Karena kita di dalam Dia. Klik berikutnya Pak Saudaraku. Klik lagi. Ini berarti kita perlu memahami apa sih kuasa. Nah, saya gunakan beberapa pengertian umum. Pertama, klik lagi. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang pertama, kuasa itu adalah kemampuan atau kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Kuasa itu sama dengan kekuatan menurut Kamus Bahasa Indonesia kita. Dua, kuasa itu adalah wewenang atas sesuatu atau untuk menentukan sesuatu. Memerintah, mewakili, mengurus dan sebagainya. Ketiga, kuasa menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah pengaruh yang ada pada seseorang karena jabatannya atau martabatnya. Itu bisa berupa gengsi atau kesaktian dengan kuasa kegelapan tentunya dan sebagainya. Itu pengertian kuasa menurut bahasa Indonesia yang kita miliki. Nah, sekarang berikutnya pengertian menurut pengertian dalam kata ini dalam bahasa Yunani. Klik berikut. Ya, klik lagi. Klik. Menurut Kamus Bahasa Yunani, kata kuasa itu bisa dunamis, dunamos, kita kenal namanya dinamo, dinamit. Itu bom atom, ledakan. Jadi itu bukan bicara tentang wibawa. Oke? Kalau wibawa itu polisi punya wibawa, kalau senjata itu kuasa. Seragam itu wibawa. Tapi kalau kita kroik ada 5 atau 6 orang dia kalah juga. Tapi kalau power itu senjata, kuasa. Ya, atau bom atom dia miliki. Nah, Injil itu tidak hanya wibawa, tapi bicara tentang kuasa. Ya, apa pengertian yang sederhana dalam bahasa Yunani? Klik. Yaitu kemampuan untuk melakukan atau mengubah sesuatu. Injil itu bisa mengubah keadaan yang tidak dikehendaki Allah, berubah menjadi kehendak Allah, ditegakkan di situ. Itu kuasa. Kuasa. Salah satu contoh kalau gembalamu mengatakan shalom, salam sejahtera, salam sehat, itu ada kuasanya. Ada kuasa Allah meneguhkan penerimaan Injil itu. Meneguhkannya. Meneguhkannya saudara-saudaraku.
Berikutnya Bapak Saudara, klik lagi. Ya, bagaimana Injil menyatakan kuasanya? Tadi saya katakan kalau terhadap orang luar itu Injil dengan kuasa nama Yesus Kristus. Kita melepaskan orang dirasuk setan. Kita mendoakan orang sakit dan disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Itu pernyataan eksternal kuasa Allah kepada orang-orang yang akan dijaring dibawa masuk kepada kerajaan Allah. Tapi sekarang bagaimana Injil menyatakan kuasanya bagi kita di dalam tubuh Kristus? Bagaimana Injil menyatakan kuasanya? Klik. Injil mewujudkan kuasanya terlihat dalam perbandingan ini. Perbandingan mana? Klik lagi. Hukum Taurat. Klik lagi. Injil Kristus. Banyak orang Kristen itu bingung setelah ikut Tuhan Yesus tuh masih hidup zamannya Taurat. Karena tidak mengerti prinsip dasar kebenaran antara hukum Taurat dan Injil. Sebagian mereka jadi confused, jadi ragu. Apakah hukum Taurat harus kita tegakkan lagi? Atau kita abaikan seperti Paulus mengatakan hukum Taurat telah dibatalkan dalam Efesus pasal 2 ayat 15 kalau nggak salah. Dengan matinya Kristus telah membatalkan seluruh hukum Taurat dan seluruh perintah-perintahnya. Apa maksudnya? Apakah berarti kita sekarang boleh tidak lagi peduli, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina dan seterusnya? Tentu bukan itu. Karena Injil bawa kita level lebih tinggi. Taurat mendahului Injil. Taurat itu memancing kuasa dosa keluar. Injil menghancurkan kuasa dosa itu. Taurat membawa kepada manusia tiada pengharapan. Injil memulihkan itu, beri pengharapan. Dalam perbandingannya sederhana, saya menyampaikan beberapa kalimat. Klik hukum Taurat ini, klik. Hukum Taurat itu berupa perintah atau larangan yang harus dituruti. Yang dilakukan dengan terus menerus, maka akan diperhitungkan sebagai milik. Maksudnya begini. Hukum Taurat diberikan dengan satu kata depannya adalah law, 10 perintah dekalog. Law itu adalah bukan al. Law itu adalah bukan don. Don itu al. Bahasa Ibraninya law. Law itu adalah never. Jangan pernah. Kapan jangan pernah? Sejak dikeluarkan sampai selama-lamanya. Jadi ketika katakan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan buat bagi patung. Jangan menyebut nama Tuhan Allah sembarangan. Ingat hari Sabat, hormati orang tuamu. Jangan membunuh, mencuri, berzina dan seterusnya. Itu berlaku permanen. Artinya kebenaran ini hanya bisa diperhitungkan kepada kita, kepada pribadi-pribadi kalau seumur hidupnya dia tidak pernah melanggar. Kalau satu kali dia langgar, maka dia gagal menuruti hukum Taurat. Jadi hukum Taurat itu sekarang kita tidak bisa disebut orang tidak mencuri karena kita belum mati. Nanti setelah sampai kita mati dan ternyata riwayat hidup kita tidak pernah mencuri, baru kita disebut kita memenuhi hukum tidak melanggar, jangan mencuri. Jadi perlakuan hukum Taurat itu adalah sebuah perintah atau larangan yang harus ditaati, harus dituruti. Yang dilakukan terus menerus, baru kebenarannya diperhitungkan kepadamu. Kamu benar oleh perbuatanmu dengan menaati hukum Taurat. Diperhitungkan kepadamu kapan? Waktu kamu mati, dilihat seluruh hidupmu tidak ada pelanggaran. Baru kamu bisa dibenarkan oleh anak hukum Taurat. Adakah orang bisa begitu? Injil mengatakan tidak seorang pun. Justru oleh hukum Taurat kita mengenal dosa. Kalau Alkitab mengatakan kuasa dosa adalah hukum Taurat. 1 Korintus 15:56. Sengat maut itu adalah dosa. Sengat maut itu dosa. Kuasa dosa adalah hukum Taurat. Maka Paulus mengatakan di Roma pasal 7, saya ingin yang baik, maka lakukan yang jahat. Hukum Taurat itu baik.
Tapi itu menjadi alat dosa, menggunakan hukum Taurat itu mendatangkan kejahatan dalam diri, membangkitkan kuasa dosa itu. Jadi sekali lagi saudaraku, hukum Taurat ini tidak bisa diperhitungkan, dia tidak akan berikan kebenarannya kepada kita kalau kita belum di ujung akhir hidup kita dan tidak ada pelanggaran terhadap dia. Ketika tidak ada pelanggaran seumur hidup kita, baru diperhitungkan kita dibenarkan. Menurut hukum Taurat, kebenaran itu diperhitungkan kepada kita. Kita disebut orang benar. Itu tidak bisa diperoleh. Karena memang hukum Taurat diberikan bukan untuk hal itu, tapi untuk menuntun kita sampai kepada datangnya iman, datangnya Yesus Kristus. Hukum Taurat menuntun supaya kuasa dosa muncul dan dihancurkan oleh kuasa salib Kristus itu. Berikut yang kedua, hukum Taurat, klik. Jika tidak, maka akan dinyatakan sebagai pelanggaran atau dosa yang harus menerima penghukuman. Itu hukum Taurat. Jadi yang kata lain, kalau kita bercermin kepada hukum Tuhan, hukum Taurat, maka selalu adalah membawa kepada penghukuman dan kematian. Paulus mengatakan dalam 2 Korintus 13, pelayanannya tertulis di atas huruf-huruf, di atas lobah itu membawa kepada kematian, penghukuman dan kematian. Pelayanan dalam roh membawa kita kepada kehidupan. Bagaimana Injil menyatakan kuasanya? Lihat perbandingan ini. Jadi hukum Taurat itu memberitahu kepada kita bahwa kita itu tiada harapan untuk bisa hidup menjadi orang yang berkenan kepada Allah. Tapi bagaimana Injil melakukan itu bagi kita? Klik. Ya. Apa itu Injil Kristus? Tadi saya sudah katakan secara sederhana, Injil itu adalah kesaksian Allah. Injil itu kabar baik, evangelion. Kabar baik apa? Kabar baik dari Allah tentang apa? Tentang anaknya Yesus Kristus kepada orang percaya kepadanya. Juga ada kabar baik dari Allah tentang anaknya dan tentang tubuhnya Kristus, gereja itu sendiri. Jadi Injil itu apa? Injil itu berupa pernyataan kalimat. Atau disebut dengan firman Tuhan. Yang telah dikerjakan, diselesaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dengan sempurna. Tapi sayangnya banyak orang baca perjanjian baru ya. Surat-surat rasul. Dia kira itu hanya surat gitu. Padahal itu adalah Injil. Injil itu adalah berupa pernyataan. Dia tidak mulai dengan perintah. Halo? Apa beda pernyataan dengan perintah? Pernyataan sesuatu yang harus kamu lakukan baru terjadi realitanya. Pernyataan adalah sesuatu yang sudah terjadi, diberi pernyataan tentang keadaan situasi yang telah terjadi itu. Itu pernyataan. Jadi saudaraku, apa itu pernyataan? Kalau Bapak Ibu perhatikan di Injil mengatakan di dalam 2 Korintus 5:17 mengatakan barang siapa ada di dalam Kristus Yesus, ia adalah ciptaan baru. Dia tidak mengatakan kalau kamu percaya Yesus berusaha ya jadi ciptaan baru. Berusaha ya, berjuang ya jadi ciptaan baru. Berjuang ya jadi berkenan kepada Allah. Tidak. Dia berikan sebuah pernyataan statement yang selesai komplit. Barang siapa saja ada di dalam Kristus Yesus, ia menjadi ciptaan baru. Yang lama-lama telah berlalu. Kalau teksnya ada eido, sadarlah, lihatlah, behold, everything become new. Lihatlah segala sesuatu menjadi, semua itu dari Allah, ayat 18. Jadi pernyataan Injil itu adalah ketika kita dalam Kristus, dia mengatakan kamu adalah ciptaan baru. Beda dengan Taurat. Taurat kuduslah kamu, hiduplah kudus, karena aku kudus. Kalau dia mengatakan kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat istimewa kepunyaan Allah. Beda ya. Petrus mengutip perjanjian lama, tapi menyampaikannya beda. Karena itu Injil itu beda Bapak Saudaraku. Injil terlihat kuasanya di dalam pernyataan-pernyataan yang powerful, yang memiliki dunamos itu.
membentuk jiwa kita, membentuk mindset kita, saudara-saudaraku. Jadi Injil itu berupa pernyataan kalimat, atau kita sebut dengan firman Tuhan yang telah dikerjakan, diselesaikan oleh Kristus bagi kita. Jadi di sini dibutuhkan hanyalah iman. Iman itu artinya percaya, to believe. Ya, percaya itu beda dengan iman. Percaya itu lebih tinggi dari iman. Iman itu kata benda. Kalau to believe itu atau pisteo itu bahasa Yunani adalah mempercayai, atau bahasa Indonesia mempercayakan. Lebih tinggi dipercayakan. Pertama kita mempercayai Allah. Bagaimana mempercayai? Percaya bahwa Dia adalah Tuhan. Lalu kita mempercayakan, apa yang dipercayakan? Diri kita, hati kita, masa depan kita percayakan. Begitu terus kita bertumbuh, akhirnya kita bertumbuh berkembang menjadi dipercayakan, dipercayai oleh Allah, dipercayakan Allah kepada kita banyak hal. Itu pertumbuhan tingkat masalah percaya. Tapi kalau percaya di sini tidak sama dengan iman. Jadi orang kita hidup di masa perjanjian baru ini, saudara-saudaraku, zaman anugerah ini, penyebab dosa itu adalah ketiadaan iman. Jadi anak Tuhan jatuh dosa karena tidak beriman. Salah satu definisi dosa menurut kitab Roma, saudaraku, adalah segala sesuatu tanpa iman adalah dosa. Iman. Jadi bukan karena dia kurang doa atau karena lain sebagainya, tapi kurang iman, akar dari dosa di perjanjian baru, ketidakpercayaan. Kalau terjemahan bahasa simpelnya. Jadi Injil itu adalah berisi pernyataan, tapi pernyataannya powerful ya, luar biasa. Kalau saya kutip di dalam 1 Korintus 1:30, kalau bisa ditampilkan ayatnya, oke Bapak Ibu lihat handphonenya ya. Saya bawa Alkitab ini PB edisi kedua. Tetapi oleh Allah kamu ada dalam Kristus Yesus. Ya kan? Tapi oleh dia itu Allah, kamu berada dalam Kristus Yesus. Yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Koma, titik ya, Indonesia kan jadi bikin dua kalimat. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Bagian B itu nafsir dia. Kenapa? Karena penafsir itu menafsir di segi dari hidupnya dia menerjemahkan ayat kitab ini. Kalau dia sudah masuk seringkali didistorsi saudaraku. Teks aslinya tidak demikian. Dalam bahasa Inggris pada umumnya tidak seperti ini. Jadi seperti satu kalimat, tetapi oleh dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia menghikmat kita, kebenaran kita, kesucian kita, dan penebusan kita. Semua kata benda di situ, bukan kata kerja. Jadi Allah menjadikan Yesus ini ginomai, come into being. Menjadi keberadaan diri kita, menjadi hikmat kita. Wow. Dia sofianya kita. Dia pengertiannya kita. Allah jadikan Yesus itu hikmat kita. Dia jadikan Yesus itu kebenaran kita. Dia tidak hanya sekedar membenarkan. Memang ketika dia di kayu salib, dia menanggung penghukuman kita, substitusi, pengganti hukuman kita. Dan pengadilan Allah mengatakan kita sudah dihukum, maka Allah menyatakan kita dibenarkan karena kita percaya kepada Kristus. Tapi selangkah lebih maju, Kristus tidak hanya membenarkan kita, tapi dia menjadikan dirinya kebenaran kita. Jadi kalau seseorang hanya dibenarkan, nanti hidup gak benar lagi. Kenapa? Dia tidak punya kebenaran. Tapi Kristus itu sangat luar biasa bijaksana, powerful. Dia tidak hanya membenarkan, tapi dia berikan dirinya menjadi kebenaran kita. Jadi kebenaran kita. Kemudian berikutnya menjadi kesucian, hagiasmos. Menjadi kekudusan kita. Kita dipisahkan khusus menjadi milik kepunyaannya. Kata dikuduskan itu lebih tepat dispesialkan.
Bukan dikuduskan dari kotor, jadi bersih, bukan. Tapi itu bukan dipisahkan dari hal umum, jadi miliknya Allah. Kemudian yang terakhir adalah menebus itu lebih tepat adalah penebusan atau lebih tepatnya kemerdekaan kita. Our freedom, liberty. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, Injil itu datang dengan pernyataan, bukan dengan perintah. Memberitahu kepada kita bagaimana diri kita setelah kita ada di dalam Kristus. Kembali ke slide lagi saudara. Slide tadi. Tadi terus ke halaman berapa tadi? Ya lagi terus. Sampai poin kedua. Ya oke. Lihat poin kedua Injil. Tadi berupa pernyataan pertama, poin yang kedua adalah pernyataan itu diperhitungkan menjadi milik ketika pernyataan tersebut diterima menjadi iman dengan hati dan mulut. Kemudian termanifestasi dalam tindakan terutama oleh otoritas mulut ini. Dengan mulutmu kamu akan dibenarkan kata Tuhan di Matius 12. Dengan mulutmu kamu akan dipersalahkan. Sialah hari ini katanya. Alkitab sudah mengatakan hidup dan mati dikuasai lidah mulut ini. Itu sebetulnya keselamatan diperoleh dengan mengaku dengan mulut. Apa gak cukup Pak percaya dengan hati aja Yesus Tuhan? Gak cukup. Mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan. Kamu diselamatkan. Percaya dengan hati bahwa dia telah dibangkitkan dari antara orang mati pada hari ketiga. Kamu dibenarkan. Dengan mulut mengaku diselamatkan, dengan hati percaya dibenarkan. Roma 10, 9, 10 beritahu kepada kita. Jadi Bapak Saudaraku, pernyataan Injil itu kuasa adalah ketika kita terima pernyataan itu menjadi milik kita, menjadi iman kita. Jadi iman di sini bukan sekedar aku percaya Tuhan pasti tolong saya, bukan. Iman itu adalah sesuatu kebenaran Injil menjadi konkret di diri kita. Membentuk mindset dan keberadaan jiwa kita ini. Itu iman. Hidup oleh firman sama. Hidup oleh firman. Manusia tidak akan hidup hanya oleh roti saja. Tapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Yesus Tuhan kita adalah firman yang menjadi manusia. Siapakah orang Kristen? Orang Kristen adalah manusia yang lahir dari firman. Benih yang hidup dan kekal kata Rasul Petrus. Lahir dari firman. Hidup oleh firman Allah. Firman yang mana Pak Bun? Kalau kamu kembali ke Taurat, mundur. Injil Kristus. Injil itu adalah kuasa Allah. Injil adalah hikmat Allah. Kuasa Allah. Jadi Bapak Saudaraku, poin penting di sini adalah terima pernyataan itu menjadi imanmu. Ubah mindsetmu, pola pikirmu. Nanti itu saudaraku saya akan tampilkan slide berikut. Klik. Dengan ini adalah saya kutip dari Roma pasal yang ke 10. Tadi saya sebut 8, 9, 10. Tapi kita baca ayat 5. Ya, ayat 5 mengatakan. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Klik ayat 6. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu siapa akan naik ke surga. Yaitu untuk membawa Yesus turun. 7. Atau siapakah akan turun ke jurang maut. Yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Jangan katakan itu, jangan. 8. Tetapi apa katanya? Ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Jadi Injil itu ketika mengatakan kamu ada ciptaan baru. Apa benar sih ciptaan baru? Bagaimana sih ciptaan? Jangan berkata demikian. Itu bukan urusanmu. Kali guna istilah jangan berkata siapa yang akan naik. Akan naik
akan turun, membawa Yesus naik atau membawa Yesus turun. Jangan katakan. Kebenaran karena iman berkata, jangan katakan di dalam hatimu, bagaimana aku bisa sampai ke sana. Jangan. Karena pernyataan Allah itu adalah dahsyat. Coba ketika Allah menciptakan langit dan bumi, apa yang Allah perbuat? Dia hanya jadilah terang, maka terang jadi. Jadi ketika firman Allah disampaikan, Injil ini kita terima dengan menjadi iman kita, menjadi milik kita. Maka jadilah kita seperti yang dia firmankan. Jadilah kita seperti yang dia katakan dalam Injil itu. Itu kuasa Injil. Tapi sayang tidak atau masih sangat banyak anak-anak Tuhan yang belum memahami hal ini, saudaraku. Sehingga ketika mereka baca Injil, sama kayak baca Taurat gitu. Maka hidupnya itu kayak dolar terhadap rupiah gitu. Turun naik, turun naik, turun naik. Jadi sebentar semangat, sebentar dia down. Umat perjanjian baru tidak demikian. Kita diubahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Bukan kemuliaan ambruk, dipulihkan, dimuliakan. Enggak, from glory to glory. Itu Paulus tulis dengan jelas di 2 Korintus pasal 3 di ayat 18 mengatakan, kita dengan muka yang tidak berselubung. Kalau saya baca terjemahan dari King James, kita sedang melihat kepada cermin kemuliaan. Sebentar kita lihat kepada cermin kemuliaan adalah gambar Tuhan itu, kita diubahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan yang datangnya dari roh Tuhan. Artinya Injil itu adalah cermin. Ini cermin. Kalau kita lihat cermin, siapa yang kita lihat? Diri kita, bukan? Tapi kalau kita lihat cermin ini adalah, lihatnya adalah Yesus Kristus. Kita dilihat dia, kita diubahkan seperti sama dengan dia. Atau dia menjadi kita. Itu Injil, saudaraku. Itu kuasa Injil. Jadi Injil ketika pernyataan itu kita terima menjadi iman kita. Dia mengubah kita. Dia memindahkan kita dari ruangan A ke ruangan B. Dulu seorang penjahat dia bisa mengubah seorang betul-betul penuh dengan perkenanan Allah dalam hidupnya. Dahsyat itu Injil. Sangat dahsyat. Dia bisa mengubah seorang pelacur jadi seorang kudusnya Tuhan. Semuanya anugerah. Artinya semuanya itu perbuatan Allah. Tidak ada upaya kita. Yang ada adalah meresponi. Meresponi Injil itu. Meresponi Injil itu, saudara-saudaraku. Slide berikutnya. 2 slide lagi, saudara. Jadi tidak terlalu panjang. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus proaktif untuk memilikinya. Dengan baca Injil itu harus proaktif. Jangan baca kayak baca komik. Jangan. Baca itu berita dari Allah tentang kita di dalam Kristus. Responi. Dengan proaktif. Untuk memilikinya. Agar. Klik. Dia menjadi pengetahuan kita. Tadi kita tidak tahu. Sekarang kita tahu. Alkitab mengatakan demikian setelah saya dalam Yesus. Itu pengetahuan. Teori. Informasi masuk dalam kita. Kedua. Klik. Menjadi pola pikir kita. Ketika pengetahuan itu kita renungkan, kita setujui, kita iakan, dia mulai membentuk kerangka berpikir kita. Dia membentuk mindset kita. Sehingga kita orang bilang ini hijau, kita bilang enggak. Ini hitam. Karena kerangka kita sudah dibentuk oleh Injil itu. Oke? Kamu gagal. Hidupmu masa depan madesu karena keluargamu nggak ada yang berhasil. Tapi kami bentuk Injil enggak. Mindsetmu berubah. Aku adalah ahli waris bersama dengan Kristus. Ahli waris Allah bersama Kristus. Allah telah berkati aku dengan segala berkat dan berkelimpahan di dalam surga. Atau di surga atau di heavenly place.
Bukan berarti hanya masalah rohani, tapi seluruh hidup Allah berikan kepada di dalam Kristus. Mindsetmu berubah. Pola pikirmu berubah. Cara dan warna kebiasaanmu berpikir berubah. You punya isi pikiran beda. Isimu adalah Injil Kristus. Klik. Ketiga. Ketika dia menjadi pola pikir kita, mindset kita saudaraku, bahkan dia akan masuk membentuk kita menjadi kesadaran. Kesadaran itu artinya menguasai kita dia. Menguasai kita. Dia menjadi kemampuan kita. Karena Injil itu akan memberikan perasaan yang baru, feeling yang baru, pandangan penglihatan yang baru, cara pandang, cara nilai yang baru. Dan terakhir kemampuan. Yesus mengatakan, aku tidak mau yang ini. Aku mau yang ini. You tidak menjadi korban situasi. You tidak menjadi victim. Tapi adalah victor. Oleh Injil itu. Itu sebabnya Rasul Paulus menuliskannya dalam pimpinan Roh Kudus. Dia mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tapi berubah oleh pembaharuan budimu. Berubah oleh pikiran yang baru. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, titik dua, apa yang baik, berkenan, dan yang sempurna. Kata membedakan itu adalah, dokimarso itu adalah tidak hanya membedakan, tapi you bisa membuktikan, you bisa menunjukkan, you bisa menetapkan. Yang baik, berkenan, dan sempurna. Karena you punya kemampuan firman dalam dirimu. Orang sakit, jadilah sehat. Jadilah sehat. Ada kuasa di dalam ini. Dia mengubah keadaan itu. Itu Injil. 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 Kuasa Injil. Lihat terakhir, klik. Klik saudaraku. Ini perlu saya berikan pandangan, pemahaman saya bagaimana bertumbuh jadi Kristen masuk Injil ini. Kalau kamu baca Alkitab, kalau kamu mendengar khotbah, atau kamu baca buku rohani, baca itu untuk mengerti. Mendengar firman itu harus mengerti. Jangan mendengar tapi tidak mendengar. Mendengar untuk mengerti. Kalau you tidak mengerti, Alkitab mengatakan, setan datang ambil benihnya. Benih taburkan di pinggir jalan. Mendengar firman untuk mengerti. Dia khotbah apa hari ini ya? Gembala sampaikan pesan apa ke Tuhan, dari Tuhan buat saya? Mengerti. Baca firman Tuhan, mengerti. Setelah mengerti buat apa? Tangga berikut, klik. Mengerti untuk memiliki. Kalau aku mengerti, Tuhan ngomong begini, aku mau. Dia bilang, kalau aku dalam Kristus ciptaan baru. Aku ngerti karena Tuhan punya kuasa bisa lakukan itu. Tapi aku mau memiliki ciptaan baru itu. Aku mau. Maka mengerti itu setelah mengerti memiliki. Tidak hanya mengerti, tahu, punya pengetahuan. Dia debat antara pengetahuan dan hidup berbeda. Karena tidak masuk ke langkah dua ini mengerti. Untuk memiliki. Ketiga, klik. Kalau sudah klik yang ketiga. Memiliki untuk dikuasai. Kalau saya memiliki firman Tuhan, saya dikuasai oleh firman itu. Bukan saya menggunakan firman itu untuk memperalat dia. Supaya dia penuhi keinginanku. Bukan. Firman itu membentuk kita menjadi ciptaan yang betul-betul dari Allah. Kita dikuasai oleh firman itu. Dikuasai. Ya. Yang keempat, setelah dikuasai, klik berikut. Menjadi kesadaran. Apa itu kesadaran sih Pak Bun? Bapak Ibu siapa di tetangga sini dengan tidak sadar? Boleh angkat tangan? Siapa yang datang ke sini dengan tidak sadar? Semua sadar kan? Kita hidup kesadaran kita. Kesadaran itu realita yang kita alami gitu loh. Realita bersama kita. Kesadaran ini sama dengan hati nurani sebenarnya. Sunaides itu dari kata itu.
tahu bersama dengan, mengetahui, sadar bersama dengan apa? Dengan firman yang masuk. Kalau dunia sadar bersama dengan dunia yang masuk. Kalau dunia masuk ke dia materialis, dia kepingin materialis terus. Kalau firman masuk ke kita, kita sadar akan keberadaan Tuhan dalam diri kita. Firman Injil menjadi kesadaran. You bangun pagi, you tahu siapa dirimu. Siapa Kristus. Bagaimana hubunganmu dengan dia. You bangun dengan kesegaran, dengan pengurapan Allah dalam dirimu. Karena kebenaran Injil. Bagian terakhir yang kelima, telah sadar berapa? Supaya menjadi jati diri. Jati diri. Menjadi aku. Siapa aku? Siapa aku? Tidak ada aku lagi setelah aku percaya Yesus. Kristus yang menjadi aku. Jadi kalau orang gak mengerti, punya pemahaman, manusia kan punya 2 kodrat. Kita kan manusia masih injak bumi. Kita kan belum sempurna. Itu kalimat-kalimat yang tidak diajarkan Injil, saudaraku. Kalau ini diajarkan Injil, maka tuntutan 1 Yohanes 2 ayat 6, yang isi adalah, barang siapa mengatakan ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Tidak akan terpenuhi, tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Nonsen itu. Jadi saudaraku, ketika kita menjadi kesadaran diri kita tuh tidak akan lagi bisa termakan oleh pandangan-pandangan umum, oleh pengkhotbah kah, oleh buku kah, kebanyakan orang mengatakan bahwa kita adalah we just a human. Seperti nyanyian lagu, I just a woman, I just a human. No, kita bukan manusia biasa. Halo. Paulus mengatakan kalau kamu hidup secara manusiawi, kamu manusia duniawi. 1 Korintus pasal 3. Kamu masih bayi rohani. Yang tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Dan masih dikuasai oleh kejahatan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, Injil itu adalah kuasa Allah yang akan membangkitkan kita. Membawa kita masuk kepada hidup Kristus jadi hidup kita. Sehingga pada akhirnya kita disebut manusia iman. Manusia firman. Kata Paulus sebut Timotius, man of God, manusia ilahi. Halo. Petrus menjawabkan hal yang sama, menutup renungan kita pagi ini. 2 ayat, ambilkan tidak ada di sini. 2 ayat kita akan baca, kemudian kita akan close renungan ini ya. 2 Petrus pasal 1. 2 Petrus pasal 1 ayat 3 dan 4. Bapak Ibu baca sama-sama 2, 3. Berhenti dulu. Terjemah Indonesia itu kadang-kadang agak suka menafsir gitu. Ya, kalau sudah perhatikan di terjemahan King James mengatakan, ya, according as His divine power has given unto us all things that pertain unto life and godliness, through the knowledge of Him that has called us to glory and virtue. Jadi kalau terjemahan bahasa Inggris mengatakan, karena kuasa ilahnya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu berkenaan dengan hidup dan keilahian. Godliness itu keilahian. Bukan hanya saleh bermoral atau saleh, soleha, solehin apa. Ada bahasa dari yang seberang itu. Soleh. Bukan hanya itu, tapi kita ada godliness, godly. Keilahian. Godliness yang melalui pengetahuan penuh akan Dia yang telah memanggil kita kepada kemuliaan dan kebajikan. Kalau Indonesia kuasanya yang mulia dan ajaib. Enggak. Oleh pengenalan, oleh pengetahuan kita akan Dia.
Dia telah memanggil kita kepada kuat kemuliaan dan kebajikan. Ayat 4. Sama-sama ayat 4. 2, 3. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Wow. Coba lihat. Memperoleh kodrat ilahi. Kodrat ilahi itu theofusis. Theo itu adalah theos, God, Allah. Fusis itu adalah tidak hanya nature tapi adalah jenisnya Allah. Itu sebabnya kita bisa bersekutu dengan dia. Manusia nggak mungkin bersekutu dengan binatang karena tidak sesama, jenisnya beda. Dia binatang. Untuk bisa bersekutu dengan Allah, you harus masuk ke dimensinya Allah, jenisnya. Dia beri kita naturnya dia. Bagaimana itu terjadi? Injil lakukan itu bagi kita. Yesus Kristus lakukannya buat kita. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dia hebat, dia dahsyat. Bagaimana dia mengubah saya menjadi seseorang pribadi yang bukan aku lagi. Memiliki pikirannya, perasaannya, keinginannya. Biarkanlah Injil menetrasi, masuk dalam rohmu dan hatimu. Sehingga Bapak Ibu kita semua diubahkan from glory to glory. Dengan melihat kepada cermin kemuliaan yang nampak image-nya Allah, image-nya Yesus, gambarnya itu. Kita diubahkan sudah dengan gambar sesuai dirinya. Bukan seperti dirinya. Bukan, kita bukan seperti hidup seperti Yesus, bukan seperti itu, tidak sama. Kita satu dengan dia. Injil lakukan itu buat kita semua. Selamat menikmati kuasa Injil. Amin. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita masuk dalam doa. Masing-masing 1-2 menit bicara dengan Tuhan. Engkau sudah dengar Injil sekian lama. Mengertikah kamu akan Injil itu? Tetapkan hatimu untuk mendalami Injil. Menerimanya. Hidup olehnya. Dikuasai olehnya. Sebab dengan demikianlah hidupmu berkenan kepada Allah. Karena Kristus telah menjadi hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat karya-Mu. Di luar kemampuan kami Engkau nyatakan dalam Injil-Mu. Membentuk diri kami begitu rupa dari-Mu, oleh-Mu dan untuk-Mu kemuliaan. Glory. Terpujilah nama-Mu, semua karena anugerah-Mu Kau perbuat bagi kami, yang tiada pengharapan di luar-Mu. Engkau angkat kami ke tingkat-Mu, dipersandingkan dengan-Mu, duduk dalam kemuliaan-Mu, memerintah bersama-Mu dan hidup oleh-Mu. Terima kasih. Daramaya dorong, Shenaramaido, Daranirabasi, Daramanaraladorani sirande, Yarandoramaya dasi. Besar anugerah-Mu, terima kasih Bapa, terima kasih.
Roh Kudus Tuhan, kami bergantung kepadamu. Sebagaimana Tuhan katakan bahwa Engkaulah yang akan membawa kami masuk ke dalam seluruh kebenaran. Bahwa kami masuk hidup dalam realita itu. Hanya dengan demikianlah Bapa dipermuliakan penuh dalam hidup kami. Terima kasih, berkati Pak Gembala di tempat ini, Pak Gatot dan seluruh jajaran yang ada. Tuhan, sehingga mereka boleh mendewasakan umat-Mu dengan kuasa firman-Mu. Kami bersyukur untuk pelayanan-Mu Roh Kudus buat kami. Teruslah berkarya, bahwa kami masuk dalam realita Injil yang adalah kebenaran. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. 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 Jemaat Tuhan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Ada amin semuanya. Kekuatan Injil Kristus biarlah hidup di dalam setiap dari kita semua. Terima kasih pada Bapak Pendeta Bun Mintat untuk pelayanan pada siang hari ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Baik Bapak Ibu semua, kita akan siapkan diri kita untuk kita memberikan persembahan bagi kemuliaan nama Tuhan. Saya mengundang dari setiap dari kita untuk kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapak kami yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu Tuhan yang ditaburkan dalam kehidupan kami. Roh Kudus Engkau pimpin kami Tuhan, untuk kami berjalan bersama dengan Engkau, untuk kami bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau ya Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami siap untuk memberi Tuhan, dengan tulus hati ikhlas kami, sepenuhnya Tuhan bagi pekerjaan-Mu dan untuk kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Dengan iman sama-sama kita katakan, ya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Yes. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Semuanya katakan haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkit. Kita lebih dari pemenang. Kita apa saudara semua? Kita lebih dari pemenang. Dengan iman katakan, kita lebih dari pemenang. Haleluya, terpujilah Tuhan. Selanjutnya kita akan menyaksikan pengumuman dari multimedia untuk minggu ini. Shalom jemaat terkasih, tidak terasa kita sudah berada di penghujung tahun.
Saya berdoa di penghujung tahun ini, kasih dan damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Bersama saya Esther Luciana, izinkan saya memaparkan informasi sepekan gereja kita. Ibadah Natal Sing akan diadakan pada 21 Desember 2024 pukul 5 sore di lantai 5 dengan tema The Love Has Come. Ibadah perayaan Natal GBI Sungai Yordan Roksimas akan diadakan pada 15 Desember 2024 pukul 10 pagi dengan tema Yesus datang untuk memberi hidup yang diambil dari Yohanes 10 ayat 10b. Ibadah Natal akan dilayani oleh PDM Andreto SAG. Pendalaman Alkitab, PPW, Kompi, dan Komunita bulan ini ditiadakan dan akan kembali dilaksanakan pada Januari tahun 2025. Dan berikut klip pengumuman lainnya. Demikian info sepekan minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita akhiri ibadah kita, saya ada sedikit tambahan pengumuman lagi. Bagi para peserta KUR, hari ini ada latihan KUR di lantai 4 jam 12.45 dengan Kak Eli ya. Sekali lagi bagi para peserta KUR, hari ini ada latihan KUR di lantai 4 jam 12.45. Oke, saya mengundang jemaat tolong bagi berdiri. Mari kita naikkan pujian ini karena Engkau besar Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Bapak Ibu, saudara terkasih, ibadah kita sudah selesai dan sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing, mari kita arahkan hati dan tangan kita untuk terima berkat Tuhan pada saat ini. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah sekolah, kuliah, pekerjaan, dan usahamu. Diberkatilah pelayananmu. Apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil oleh karena Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Anugerah yang melimpah dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, pertolongan, penghiburan, kekuatan, serta pimpinan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Semua yang percaya dan terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati, selamat siang, selamat hari Minggu.